bukan matahari, tapi menyinari. Bukan embun, tapi sejuk sekali. Bukan pembesar, tapi pendekar. Bukan baperan, tapi berperan. Itulah pemuda pengukir peradaban. Tak berlandaskan harta, tak beralaskan tahta, tak berhiaskan kasta, berlandaskan iman, berwadahkan Islam, berbalut ketakwaan, bersulamkan insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Malikul Rahman Azza wa Jalla, yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang tiada gugur, 7 hamparan bumi tanpa gantungan tiada hancur, tempat makhluknya bersandiwara. Ada yang bernaung di bawah payung kemiskinan, dan ada pula yang bernaung di bawah payung kekayaan, dan tidak sedikit orang-orang yang merintih di bawah payung kesusahan. Yang kedua, salawat bermahkotakan salam tak lupa dan tak luputnya kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, revolusi Islam, pembawa kebenaran, pengikis kezaliman. Senin subuh beliau lahir, seluruh berhala jatuh tersingkir dan memusnahkan orang-orang kafir, serta mengukir agama yang dulunya belum sepenuhnya terukir. Beliaulah Nabi terakhir, putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, kekasihnya Allah, Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul pidato saya adalah partisipasi pemuda di era digital. Masa muda merupakan masa pencarian jati diri, memiliki banyak potensi, jiwa pemberani dan rasa ingin tahu yang tinggi. Masa muda merupakan puncak dari kenikmatan dunia. Bagaimana tidak jika pada masa ini para pemuda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat, karena masih ada obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantaslah bila para pemuda dan remaja merupakan pilar penggerak suatu negara, menjadi ujung tombak peradaban bangsa. Sebagaimana Syekh Mustafa Khalaili, seorang pujangga Mesir, pernah berkata, "Inna fi yadayis subbanil ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Sebab pemuda laksana api yang berkobar, tak pernah redup, tak pernah luntur, bahkan tak pernah hancur. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Shallallahul azim. Wahai Musa,
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke dua laut, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari ayat di atas menggambarkan bahwa pemuda adalah sosok yang sangat tangguh dan tidak gampang menyerah. Oleh karena itulah Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia." Sejarah peradaban bangsa mencatat bahwa pemuda merupakan harta yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Pemuda ialah ujung tombak kemajuan dan pertahanan negara. Jika zaman dahulu para pemuda berjuang dengan jiwa dan raganya, maka zaman sekarang para pemuda berjuang dengan gadgetnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sekarang kita telah memasuki era digital, di mana perkembangan teknologi sangat pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Partisipasi pemuda pun tidak lagi dengan jiwa dan raga, melainkan dengan gadget dan kuota. Lantas, partisipasi seperti apa yang bisa diterapkan pemuda di era digital ini? Yang pertama, mengembangkan perdagangan yang lebih besar dan praktis. Pemuda bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mengembangkan perdagangan yang lebih besar dan praktis dalam berbasis digital. Contohnya saja seperti Shopee, Lazada, TikTok yang sekarang sudah mendunia. Yang kedua, mengembangkan kewirausahaan berbasis digital. Pemuda bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mengembangkan kewirausahaan berbasis digital. Selain dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, para pemuda juga dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, serta dapat mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga, mengembangkan model belajar yang baru dan juga pelatihan. Para pemuda bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan membuat model belajar yang baru, seperti menyiapkan video pembelajaran untuk anak-anak, karena itu lebih baik dan lebih praktis, serta bisa dibawa kemana-mana. Ketika anak hendak belajar, maka dia bisa belajar, dan ketika dia tidak ingin belajar, maka dia bisa menghentikannya. Yang keempat, sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat para anak muda dan remaja yang ada di sekitar kita. Kecanggihan teknologi bisa digunakan untuk mengembangkan potensi minat dan bakat yang dimiliki. Misalnya saja, seorang pemuda yang memiliki bakat di bidang konten kreator, dia bisa mengupload videonya di media sosial dan bisa menginspirasi banyak orang. Seperti inilah gambaran partisipasi pemuda di era digital. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang menyatakan, "Inilah aku," bukan yang menyatakan, "Inilah bapakku." Pemuda yang hebat adalah pemuda yang tidak hanya mementingkan urusannya sendiri, tetapi juga mengutamakan urusan umat. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang tidak hanya menjayakan diri sendiri, tetapi juga menjayakan masyarakat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Syukran katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah.